Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah kita begitu sibuk menanam, tetapi kita tidak pernah memetik panen atas apa yang kita tanam. Ketika yang hilang itu adalah keberkahan. Bukan ilmunya yang banyak yang kita harapkan, tetapi yang paling kita harapkan adalah memberikan keberkahan bagi kelembutan hati kita setelah kita menyerap ilmu dan setelah kita mendapatkan ilmu di dalam perjalanan kita ketika duduk di antara teman-teman surga. Nabi tidak fokus meminta ilmu, tetapi Nabi minta fokus kepada keberkahan. Inilah yang menjadikan kita akhirnya berusaha meminta kepada Allah setiap waktunya, ya Allah, pantaskanlah kami mendapatkan keberkahan pada setiap ilmu yang kami pelajari, pada setiap ilmu yang kami dapatkan, pada setiap persahabatan kami dengan para guru di dalam kehidupan kami, supaya keberkahan itu memantaskan kita ke surga dan memantaskan pula kita mendapatkan rahmat di dalam kehidupan kita. Ustaz, gimana ya menjadikan ilmu itu bisa berkah? Ilmu itu bisa berkah, tentunya ada 4 proses yang harus kita berikan. Yang pertama, tentunya kita harus paksa bahwasanya setiap ilmu setelah kita dapatkan di majelis ilmu harus kita paksa. Karena sesungguhnya jiwa ini kalau tidak kita paksa untuk kita sesuaikan dengan ilmu, maka sesungguhnya jiwa itu meronta-ronta, karena jiwa itu tidak suka diatur-atur dengan ilmu. Ketika jiwa kita terdominasi oleh hawa nafsu, makanya pertama kali harus kita paksa. Makanya sesungguhnya kalau kita ingin hidup sehat, pertama kali yang kita lakukan memaksa diri kita supaya kita terus bergerak dan supaya kita tidak menjadi kaum rebahan. Makanya sesungguhnya yang pertama kita paksa. Yang kedua, menjadi sebuah kebiasaan setelah kita memaksa setiap ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Setelah menjadi kebiasaan, menjadi sebuah kebutuhan yang terus kita rasakan ketika kita terus mengamalkan ilmu. Dan puncaknya, ilmu itu akan menjadi kenikmatan ketika telah mengakar di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita berdoa semoga Allah memberikan keberkahan pada setiap ilmu yang kita peroleh dan kita dapatkan. Amin insyaallah. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur tentunya tidak menjanjikan kuantitas, dan syukur itu tidak bisa dimaknai dengan sebagaimana hitungan kalkulasi matematika. 1 tambah 1 menjadi 2. Kalau bersyukur pasti ditambah, dan kita mengartikan ditambah itu dari 1 motor menjadi 2 motor. Itu tentunya tidak benar. Ada 1 ayat yang kita hafalkan, tetapi terkadang kita sering meleset di dalam memaknainya secara benar. Ada 1 ayat yang sering kita dengarkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur pasti aku tambah. Tambah di situ bukan berarti kalau ibu bersyukur punya mobil 1 menjadi 2 mobil. Kalau kita punya 1 rumah menjadi 2 rumah. Dan kalau kita punya 1 istri menjadi 2 istri. Nah kan saya ngomong, kan itu bukan maknanya. Tapi sesungguhnya maknanya itu adalah ketika kita senantiasa bersyukur, maka rasa bahagia yang kita dapatkan pada sesuatu yang kita syukuri, maka bahagianya itu bertahan lama walaupun kita sudah memiliki karunia itu sekian lama di dalam kehidupan kita, tetapi bahagianya tetap awet kita rasakan walaupun barang yang kita miliki ketika kita syukuri sudah 15 tahun kita dapatkan. Ibu punya mobil baru pertama kali beli, maka sesungguhnya ibu pasti senang karena dopamin lalu endorfin itu membuat ibu merasa senang ketika baru punya mobil. Tapi ketika kita baru punya mobil kita merasa senang itu lumrah, karena baru saja kita memiliki apa yang kita mimpikan. Tapi kalau mobil itu sudah bertahan 15 tahun dan ibu masih merasa bahagia ketika ibu melihat mobil itu, walaupun mobil itu sudah 15 tahun, tapi rasa bahagianya itu sama sebagaimana dulu ketika pertama kali membelinya. Itulah yang dinamakan dengan kata la azidannakum.
Ibu memiliki rumahnya 120 meter ataupun 90 meter. Dan ketika pertama kali rumah itu terbangun, ibu senang sekali sampai tasyakuran, mengundang banyak orang. Dan ketika imah itu sudah 15 tahun dan ibu tetap merasakan bahagia ketika melihat rumah itu, dan bahagianya sama sebagaimana 15 tahun ketika rumah itu baru saja ibu bangun. Itulah yang dimaksudkan dengan kata la'azidannakum. Orang kalau menikah pasti bahagia pertama kali, karena dopamin dan endorfin sangat membuat dia bahagia ketika pertama kali menikah. Tapi ternyata setelah menikah 17 tahun, dia memandang istrinya dan dia memandang suaminya sama dengan pandangan yang pernah dia miliki ketika pertama kali menikah. Maka itulah yang disebut dengan kata la'azidannakum. Jadi jangan mengartikan dan mendefinisikan syukur itu kayak hitungan matematika. Kalau sudah punya satu, disyukuri jadi dua. Itu makna salah. Itu makna materialisme dan kapitalisme. Bagi makna kita ketika bersyukur kepada Allah, Allah tidak menjanjikan bahwasanya kalau disyukuri itu ditambahkan, tetapi dipanjangkan rasa bahagianya. Walaupun kita sudah mendapatkan perkara itu cukup lama dan rasa bahagianya itu melewati sampai puluhan purnama, bahagianya tetap sama sebagaimana pertama kali ketika kita mendapatkannya. Makanya kalau ada seorang suami, ada seorang istri, kalau dia bersyukur dengan pasangannya, tidak mesti harus ditambah, tapi rasa bahagianya itu setiap waktu. Sehingga ketika sudah menikah 17 tahun, dia bisa mengatakan, saya masih ingin bulan madu bersamanya. Dan itulah yang diartikan dengan sebuah kata la'azidannakum. Kalau sudah semacam itu, maka kita akan menjadi tenang, dan pastinya kita akan menjadi lapang dalam kehidupan kita, dan tidak ada satupun perkara yang bisa membuat kita gelisah, karena semuanya itu menjadikan kita tetap mendapatkan bahagia walaupun barang yang kita peroleh sudah sekian lama. Makanya akhirnya kalau ibu sudah tenang dan lapang, tetangganya beli mobil listrik, ibu tenang, ibu akan membeli setrika listrik. Karena apa? Karena tenang dan karena ibu lapang. Dan itulah indahnya ketika kehidupan kita senantiasa kita sikapi dengan kesyukuran kita kepada Allah. Inilah yang menjadikan kita faham, inilah yang menjadikan kita ngerti. Syukur itu merupakan komitmen diri. Dan selalu saya sampaikan, sabarmu tanpa tepi, syukurmu tanpa syarat, dan ridhomu tanpa batas. Jangan suka ngatur sama Allah. Kalau nanti rumah saya sudah 300 meter, ya Allah saya bersyukur. Nanti kalau suami saya sudah solih, hafal 30 juz, ya Allah nanti saya baru solih. Syukur itu tidak memerlukan syarat, karena sesungguhnya kalau ibu melihat perjalanan kehidupan kita, semuanya itu karunia yang apabila kita bersyukur tidak ada kata habisnya di dalam menikmati semua yang telah Allah berikan di dalam kehidupan kita. Inilah yang menjadikan kita bersyukur kepadanya dalam setiap waktu dan setiap saat. Semoga kita menjadi orang yang beriman, dan sifatnya orang beriman bukan hanya khusyuk di dalam salat, tetapi salah satu sifatnya orang beriman syukur setiap waktu dan tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur. Ibu-ibu dan bersama kehangatan keluarga Masjid Darussalam, hari ini kita tidak meneruskan kajian 175 Jalan ke Surga. Hari ini kita kajiannya kajian tematik ya, untuk memberikan refreshing dan untuk memberikan penyegaran dari perjalanan panjang kita membahas kitab yang tidak selesai-selesai ya. Karena pembahasan kitab kalau tidak salah sudah 6 tahun atau tidak salah, dari anak saya 5, sekarang anak saya 8, dan on the way 9 insyaallah di bulan Januari. Amin, insyaallah sehat. Oleh karenanya pada pembahasan hari ini kita tidak membahas tentang buku, tapi pembahasan kita tentang masalah keluarga. Dan kita ingin membahas tentang keluarga sebagai bentuk nasihat untuk diri saya, sebagai bentuk refleksi diri saya,
dan sebagai bentuk refleksi bersama ibu-ibu sebagai penuntut ilmu bersama dengan kami sebagai bagian dari keluarga dakwah. Jadi hari ini kita mempelajari tentang masalah keluarga. Bagaimana aku bersabar denganmu, wahai pasangan hidupku. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita. Ibu setuju atau tidak setuju? Setuju tidak setuju terserah saya. Kan saya gurunya. Sudah? Mari letakkan dulu pulpennya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi kami secara khusus. Ibu-ibu tahu kalau kita nanti sudah melewati sirat, jembatan yang paling menegangkan yang membentang antara surga dan neraka dan menentukan apakah kita berada di surga dan neraka. Kalau setiap manusia itu sudah melewati sirat, maka ada 3 panggilan yang sangat indah yang tentunya masing-masing kita akan dengarkan ketika kita menjadi bagian dari hambanya Allah yang mampu melewati sirat dengan seluruh amal kita dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Apa 3 panggilan? Dan itu merupakan bagian dari opening ceremony ketika seseorang itu akan memasuki surga. Tentunya kita harus paham bahwasanya surga hari ini tertutup, dan sesungguhnya surga itu dalam kondisi sepi hari ini ketika belum ada satupun manusia yang memasuki surga kecuali ruhnya. Dan nanti kita menunggu hari kiamat, karena sesungguhnya nikmatnya surga bukan hanya masuk berdasarkan ruhnya, tapi betul-betul masuk berdasarkan ruh dengan jasad kita yang nanti kita akan melewati itu pada kehidupan di akhirat. Apa 3 panggilan pada opening seremonial yang tentunya pasti kita jumpai ketika kita melewati sirat, jembatan yang paling menegangkan antara surga dan neraka? Maka kalau kita sudah melewati sirat, panggilan pertama yang pasti kita dengarkan di dalam surat Ar-Ra'du, kalau tidak salah 24, menyampaikan dari salah satu firman-Nya Allah ketika para malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Selamat ya atas seluruh kesabaran kalian dulu. Kesabaran menutup aurat, kesabaran ketika menerima penyakit, kesabaran ketika kalian mendidik anak, kesabaran kalian ketika menjauhi riba, kesabaran kalian ketika membangun malam, dan kesabaran kalian ketika berzikir di waktu pagi dan petang. Semuanya itu akan menjadi sebabnya mengkristal yang akan kita rasakan. Kalimat itu kalimat yang paling menyenangkan setelah kita lelah di dalam kehidupan, dan ucapan pertama kali ketika para malaikat memberikan opening ceremony kepada setiap penghuni surga ketika akan memasuki surga. Malaikat itu mengatakan dengan kalimat yang paling menyenangkan, selamat ya atas seluruh kesabaran kalian ketika di dunia. Makanya kehidupan di dunia itu memang harus dilewati dengan kesabaran. Ibu tahu kenapa tanda husnul khatimahnya seorang mukmin itu berkeringat dahinya? Kalau orang mukmin itu meninggal dunia, tanda husnul khatimah itu apa? Berkeringat dahinya, berkeringat pelipisnya. Orang mati meninggal dunia dalam kondisi senyum itu bukan tanda husnul khatimah, tapi tanda yang dihusnudonkan itu husnul khatimah, tapi bukan tanda mutlak husnul khatimah. Tapi tanda mutlak husnul khatimah itu dikatakan oleh Nabi, yamutul mu'min biarkil jabin. Matinya orang mukmin itu berkeringat dahinya dan berkeringat pelipisnya. Makanya Nabi Muhammad tidak meninggal pada waktu sujud, Nabi Muhammad tidak meninggal pada waktu rukuk, Nabi Muhammad pun tidak meninggal di Masjidil Haram, tidak meninggal pula di Masjid Nabawi, tapi meninggalnya di rumah dalam kondisi sakit di atas pangkuan ibunda Aisyah. Apa tanda husnul khatimah yang dirasakan oleh Nabi? Maka sesungguhnya Nabi meninggalnya berkeringat dahinya, diusap sama Aisyah, basah lagi, diusap ke pelipisnya, basah lagi. Itu tanda husnul khatimah. Makanya saya pernah punya sahabat di Villa Nusa Indah jauh sebelum Covid. Saya diberitahu beliau, keluarganya malam-malam beliau masuk rumah sakit karena sakit perut. Ibu harus paham,
Orang yang meninggal dunia karena sakit perut itu pun merupakan tanda mati syahid. Beliau sakit perut, kesakitan perutnya dibawa ke rumah sakit sekitar jam 1 dini hari. Menjelang subuh, saya masih ingat perjalanan ke Narogong. Saat itu ada kajian subuh di Darussalam hari Sabtu. Saya membaca, beliau sudah wafat di rumah sakit dalam waktu yang sangat singkat. Habis kajian subuh, saya ke rumahnya, saya usap itu, ininya berkeringat, terus diusap lagi, berkeringat lagi. Itu tanda husnul khotimah. Kenapa orang yang husnul khotimah itu berkeringat? Salah satu maknanya untuk memberikan arti kepada kita, orang yang beriman itu lelah ketika dia menjalankan ketaatan. Sebagaimana ketika ibu lari, jalan pagi dengan trek yang jauh, maka pasti ibu akan mengeluarkan keringat. Maka itulah yang menjadikan Allah menjadikan simbol orang yang beriman itu berkeringat ketika meninggal dunia. Berarti dia lelah untuk taat kepada Allah. Kelelahannya diperlihatkan oleh Allah dengan simbol Allah yang mengeluarkan keringat di dahinya dan pelipisnya, bahwasanya dia lelah kepada Allah. Ustaz, apakah dekat sama Allah itu lelah? Iya, Bu. Tapi jauh dari Allah itu lebih lelah. Makanya kenapa kita berkeringat? Supaya kita tahu kita lelah di dalam menjaga kesabaran. Kenapa orang ketika di dalam kubur, mereka meninggal dunia ketika mendapatkan kenikmatan kubur? Apa kegiatan penghuni kubur kalau di dalam kubur? Tidur sebagaimana tidurnya pengantin. Kenapa Rasulullah mengatakan semacam itu? Sesungguhnya itu pun merupakan sebuah makna yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Orang ini kalau malam jalan tidur ketika dia bermunajat kepadaku. Orang ini jarang istirahat ketika dia didolimin dan disakiti. Orang ini jarang istirahat ketika rasa sakit menyerang tubuhnya. Makanya ketika dia mendarat pertama kali di alam barzakh, maka pertama kali Allah mengatakan kepadanya supaya tidur sebagaimana tidurnya pengantin. Ibu tahu nggak kalau kita sedang mudik, lelah kita, kena macet sampai 6 jam, 7 jam, sampai di rumah, apa yang dikatakan ibu kita? Istirahat nang, tidur, kamarnya sudah dibersihin, istirahat dulu, makannya nanti ya. Kalau sudah istirahat, matamu ngantuk, badanmu letih, biarkan dia mendapatkan haknya untuk istirahat. Lalu kita senang, kita mencium tangan ibu kita, matur nuwun nggih Bu, ya tidur dulu. Tidur kita 3 jam, 4 jam, bangun sudah disiapkan makanan yang kita inginkan ketika kita pulang ke kampung halaman, ya atau tidak? Itulah kenapa kita menjumpai, kenapa orang meninggal dunia berkeringat, kenapa orang kalau mendapatkan kenikmatan kubur mereka tidur sebagaimana pengantin. Itu bukan hanya dibaca hadisnya, digali maknanya supaya kita paham kenapa sih hidup ini harus lelah kepada Allah, supaya istirahatnya terasa. Makanya maaf ya Bu, seumuran ibu-ibu sama kayak saya, ini seumuran ketika kita sudah melewati lonceng kematian yang pertama. Kalau kita sudah 40 tahun, lonceng kematian yang pertama sudah diperdengarkan. Kalau kita 50 tahun, lonceng kematian yang kedua sudah diperdengarkan. Kalau kita sudah 60 tahun, lonceng kematian kita sudah diperdengarkan 3 kali. Dan para ulama mengatakan sedikit sekali yang bisa melewati lonceng yang keempat ketika melewati angka 70 atau 80. Dan kita tidak boleh benci pada kematian. Takut pada kematian boleh, tapi benci pada kematian itu tidak boleh. Makanya kalau kita membayangkan alam barzah, jangan membayangkan dari kisahnya orang-orang yang tidak membaca seluruh hadis Nabi secara utuh. Tapi kalau kita membayangkan tentang alam barzah, harusnya kita membacanya dari sudut pandang Nabi yang menjelaskan secara utuh kepada kita. Makanya maaf, saya sering mengatakan dalam beberapa waktu yang terakhir, kita ini Bu, kalau menuju kepada kehidupan barzakh, walaupun kita terbayang
sepi, gelap, adab kubur, ditinggal anak, ditinggal suami, sendirian di dalam kubur. Memang betul, itu merupakan bagian dari alam barzakh. Tapi kita harus paham, ada sisi-sisi keindahan yang lain yang terkadang luput dari pembahasan kita. Saya sampaikan, Bu, pembahasan bagus di kitab. Membayangkan alam barzakh itu harusnya sebagaimana kalau kita membayangkan dua janin di dalam perut ibunya. Ilustrasinya, kata para ulama, ada dua janin di dalam perut ibunya. Kan alam itu ada 4, alam janin, alam dunia, alam barzakh, alam akhirat. Ada ilustrasinya, ada dua janin di dalam perut ibunya. Dua janin ini ngobrol, ini ilustrasi, Bu. Dua janin ini ngobrol. Kamu tahu nggak, ada kehidupan setelah kehidupan kita di rahim ini, namanya alam dunia. Bayi yang satunya ngomong, mosok, kelihatannya mengerikan, ada pembunuhan, ada bakteri, ada virus, ada kemiskinan, ada kelaparan, ada orang-orang yang zalim, dan ada orang-orang yang menyakiti. Bayi yang satunya mengatakan, emang itu ada, tapi kamu harus ingat, nanti kalau kita ketemu dengan alam dunia, kita akan ketemu dengan seorang wanita yang mencintai kita lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Dan wanita itulah yang hari ini menjadi pemilik rahim kita. Dan wanita itu nanti kalau kita lahir di dunia, kita akan memanggilnya dengan panggilan ibu. Bayi yang satunya ngomong, mosok, iya. Bukan hanya ibu, nanti kita akan ketemu dengan seorang laki-laki yang sangat mencintai ibu kita, memberikan sandang, memberikan papan, memberikan pangan, sabar ketika ibu kita ngambek. Dia sabar, dia terus bekerja dari pagi sampai sore untuk memberikan kecukupan kepada kita, dan ternyata dia rela untuk memberikan kepada kita daging walaupun itu dia harus berpuasa. Nanti kita akan memanggilnya dengan panggilan Bapak. Mosok, iya. Nanti di sana ada sungai yang mengalir, ada danau, ada buah-buahan, ada air susu, ada daging. Jauh lebih nikmat daripada yang kita dapatkan di tempat sini, dunia kita yang bernama rahim ini. Cuma sebelum kita ketemu dunia itu, kita harus melewati sempitnya jalan keluar. Risikonya kita bisa meninggal dunia ketika melewati jalan keluar, tapi melewatinya sebentar. Setelah itu kalau kita ketemu dunia, kita ketemu dengan orang yang kita panggil ibu. Bayi yang satunya ngomong, masa sih? Iya, buktikan aja. Akhirnya bayi lahir. Lahir. Pertama kali ketika bayi lahir, nangis atau tidak nangis? Nangis. Tapi ketika dia terus merayap di atas tubuh ibunya, lalu dia akhirnya disusui sama ibunya, diam atau tidak diam? Diam. Dan ada nggak bayi setelah dia bertumbuh kembang gitu, setelah 5 tahun dia berkata, Bu, pengen balik deh ke alam rahim, Bu? Nggak ada. Itu menunjukkan kepada kita bahwasanya kehidupan ini, kehidupan barzakh itu walaupun terkesan agak menakutkan, tapi bagaimanapun kita harus ingat, kita kalau berada di alam barzakh, kita akan ketemu dengan Allah, zat yang mencintai kita lebih daripada kita mencintai diri kita sendiri. Takut boleh, benci tidak boleh. Benci tidak boleh. Itulah kenapa orang beriman itu diuji. Kenapa orang baik itu selalu ujiannya banyak, Ustadz? Bukan karena orang baik itu tidak punya boundaries, tidak. Orang baik itu kenapa mereka itu sering diuji? Supaya mereka tidak benci meeting pointnya mereka dengan Allah. Coba kalau kita kehidupan ini jarang diuji, kita benci kematian karena semuanya enak. Tapi karena kehidupan itu tidak enak, baru enak-enaknya punya kerja, ibu kita meninggal dunia. Tanya sama bapak-bapak,
Kadang-kadang kita sebagai laki-laki itu baru punya rezeki, pingin membahagiakan pertama kali ibunya wafat. Baru punya rezeki, punya kantor, merintis, membuka sendiri kantornya, bapaknya wafat. Itulah hidup. Makanya kembali kepada tadi, bahwasanya disitulah kita menjumpai dan kita mendapati ucapan pertama kali para malaikat ketika menyambut para penghuni surga. Ucapan malaikat itu salamun alaikum bima sabartum, supaya akhirnya orang yang bersabar mereka mampu meresapi ucapan para malaikat itu yang Allah firmankan di dalam surat Ar-Ra'd, supaya akhirnya kita paham, yo hidup itu memang harus sabar. Ucapan pertama. Ucapan yang kedua yaitu adalah ucapan apa yang paling kita harapkan ketika nanti kita sudah melewati sirat. Ucapan yang kedua ketika kita melewati sirat itu ucapan yang disampaikan di dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Apa itu ucapan yang kedua? Ketika para malaikat Allah pula itu mengatakan kepada setiap orang yang sudah melewati sirat dengan mengatakan udkhulul jannata antum wa abaukum wa abnaukum. Ucapan yang kedua yang paling kita inginkan dan itu paling indah kita dengarkan ketika kita menuju kepada surga, ucapannya adalah ketika malaikat itu mengatakan, masuklah kamu ke surga bersama dengan orang tuamu dan bersama dengan anak-anakmu terkasih. Akhirnya kita menjumpai dan kita mendapati orang tua nanti bersama dengan anaknya bergandengan tangan ketika menuju kepada surga, dan itulah salah satu keindahan surga. Makanya di dalam hadis riwayat Muslim diterangkan ada anak-anak yang nanti ketika dihisab oleh Allah, anak-anak ini lebih solih daripada orang tuanya. Ketika anak-anak ini lebih solih daripada orang tuanya, maka anak-anak itu menyelesaikan hisabnya lebih cepat, menyelesaikan pembagian kitabnya lebih cepat, dan akhirnya melewati sirat. Dan ketika sudah melewati sirat di depan pintu-pintu surga, mereka terhenti di depan pintu surga dan Allah berfirman kepadanya, udkhulul jannah. Nak, sudah nak, kamu masuk surga. Tapi anak-anak itu menyadari bahwasanya orang tuanya masih tertinggal di loket hisab. Ketika banyak sekali audit atas dosa orang tuanya. Ketika orang tuanya itu masih diaudit pada gerbang hisab dan itu di belakang, anak-anak ini lalu mengatakan kepada Allah, lihat bu, anak kalau solih bu, anak itu kalau solih di depan surga pun masih ingat orang tuanya. Anak itu berkata, fima makna lan nadkhulal jannata hatta ya'ti abauna wa ummahatuna. Ya Allah, kami belum bisa masuk surga ya Allah sebelum kami berjumpa dengan orang tua kami. Allah mengulang kembali dong opening seremonialnya, udkhulul jannah, masuklah nak kamu ke surga, sudah selesai dengan semua urusan dan kamu yang kamu harus bertanggungjawabkan. Anak itu mengulang kembali, ya Allah, saya belum berkenan masuk surga ya Allah sebelum kami menjumpai dan memastikan orang tua kami baik-baik saja. Lalu Allah menyampaikan, mali arohum, kenapa orang tuamu itu masih mempertanggungjawabkan dosa-dosanya, masih diaudit kemaksiatannya, masih diaudit kelakuannya, karena mereka banyak melakukan kemaksiatan, akhirnya notifnya panjang, udah masuklah ke surga. Anak-anak itu tetap menunggu orang tuanya di depan pintu surga. Allah kalau di akhirat sempurna belas kasihnya yang disebut dengan rahmat, karena Allah melihat anak-anak itu di depan pintu surga masih menunggu. Allah menyampaikan kepada anak-anak itu, aku kasihkan kamu izin supaya boleh memberi syafaat. Syafaat bu, apa artinya syafaat? Kita bedah dulu sebentar. Syafaat itu artinya lawan dari ganjil, yang artinya genap. Berarti yang dinamakan dengan syafaat itu adalah sesuatu yang menggenapkan. Kalau ada orang amalannya itu kurang, fungsinya syafaat menggenapkan supaya mendapatkan rahmat.
Kalau amalannya tipis, fungsinya syafaat itu apa? Menebalkan supaya mendapatkan rahmat. Karena dengan rahmat itulah dia bisa masuk surga. Maka akhirnya Allah memberitahukan kepada anak-anak itu, "Nak, aku kasihkan izin kamu untuk memberi syafaat. Kepada siapa kamu akan memberi syafaat?" Maka tidak ada yang disebut oleh anak-anak yang solih dan terkasih bagi orang tuanya, kecuali anak-anak itu mengatakan kepada Allah, "Kalau kami dikasih izin memberi syafaat, ya Allah, kami berikan syafaat ini kepada ibu dan bapak kami yang tertinggal di dalam terminal hisab." Akhirnya orang tuanya mendapatkan syafaat. Yang asalnya amalannya tipis ditebalkan, yang amalnya kurang ditambahkan. Mudahlah dia mendapatkan hisab, mendapatkan pembagian kitab, melewati mizan, dan akhirnya melewati sirat. Ketika sudah melewati sirat, ketemu dengan anak-anak mereka di depan pintu surga. Coba Bu bayangkan, ketemunya setelah melewati sirat, jembatan yang paling menegangkan sepanjang mata manusia memandang sesuatu. Setelah ketemu di depan pintu surga, pada saat itulah Allah menyampaikan instruksinya yang berikutnya, udkhulul jannata antum wa aba'ukum wa abna'ukum. Masuklah kamu ke surga bersama dengan orang tuamu, dan masuklah kalian ke surga bersama anak-anakmu. Dan akhirnya anak-anak itu menggandeng orang tuanya untuk memasuki surga, karena sesungguhnya anak yang solih adalah orang yang bisa menarik ibu dan bapak menuju kepada rahmat Allah. Dan itu merupakan permintaan yang kedua yang paling indah ketika di depan surga. Yang ketiga, apa itu permintaan yang paling indah yang kita akan dengarkan kalau kita sudah melewati sirat? Yang ketiga ada di dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70, yaitu ketika kita akan mendapatkan bahwasanya kita nanti akan memasuki surga bukan hanya bersama dengan anak-anak kita dan orang tua kita, tapi termasuk salah satunya ketika nanti orang itu akan memasuki surga, para malaikat itu menyeru. Dan itu Allah abadikan di dalam surat Az-Zukhruf 70. Udkhulul jannata antum wa aswajukum tuhbarun. Masuklah kalian itu ke surga bersama dengan pasangan-pasangan kalian, bersama dengan suami kalian, bersama dengan istri kalian. Tuhbarun, kata Allah. Dalam kondisi hati kalian itu sangat digembirakan ketika kalian itu memasuki surga bersama pasangan kalian. Maka sesungguhnya itu merupakan panggilan terindah yang ketiga. Makanya di sini setidaknya kita ingin tahu kenapa Allah menyebutkan kata tuhbarun yang menjadi closing pada ayatnya. Bisa ditampilin ayatnya, Bu Hani? Surat Az-Zukhruf 70. Kenapa Allah itu menyampaikan kepada kita ada kata tuhbarun dalam kondisi kalian itu digembirakan? Karena sesungguhnya orang ketika menikah dan telah berpasangan pada kehidupan di dunia terkadang melewati banyak turbulens, dan banyak suami istri itu yang terkadang mereka itu banyak meneteskan air mata ketika mereka bertahan dan struggling dalam kehidupan pernikahan mereka. Makanya akhirnya ketika mereka itu memasuki surga, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi konflik, dan tidak ada lagi problem ketika seseorang itu nanti memasuki surga. Makanya disebutkan dengan bentuk kalimat keadaan yang menyenangkan, tuhbarun. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul bahwasanya dalam kehidupan kita akan menjumpai bahwasanya dari surat Az-Zukhruf ayat yang ke-70, disinilah kita paham bahwasanya konsep kehidupan pernikahan bagi orang yang beriman itu bukan sehidup semati, tapi konsep kehidupan orang yang beriman di dalam kehidupan mereka itu adalah sehidup sesurga. Karena apa? Karena besarnya di antara kenikmatan ketika kelak kita di surga, kenikmatan kelak di surga itu adalah kenikmatan bersama dengan pasangan. Makanya di dalam surat At-Tur 21, maka sesungguhnya pasangan suami istri, kalau mereka berbeda derajat surganya, mereka itu bisa saling menarik.
Kalau suaminya nanti berada di atas, istrinya itu ada di bawah, maka mereka tidak akan LDM di dalam kehidupan surga. Bang di mana? Di atasmu. Makanya Allah menyampaikan waladina amanu wattaba'atu dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka nanti itu Allah akan alhaqna bihim dzurriyyatahum. Allah akan pertemukan sehingga Allah kumpulkan mereka, Allah jadikan mereka tempat yang satu tanpa mengurangi pahala orang yang lebih atas daripada yang bawah ketika bawah ditarik ke atas. Makanya akhirnya kenikmatan penghuni surga itu bersama dengan keluarga mereka. Inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul sesungguhnya kehidupan kita di dalam kita pernikahan itu adalah bagaimana kita memiliki konsep sehidup sesurga. Cuma bagaimana menjadikan kehidupan kita bersama dengan pasangan kita ketika kita telah memiliki satu keluarga, supaya kita bisa menjadi pasangan sehidup sesurga. Maka itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali kita bersabar. Makanya maaf, sabar itu merupakan amalan yang paling utama. Dan sabar itu ada 3. Ada sabar yang pertama, yaitu sabar di dalam ketaatan. Ada yang kedua, sabar yang kedua itu sabar ketika kita menahan larangan. Dan yang ketiga, sabar yang paling utama yaitu adalah sabar ketika kita menghadapi musibah. Jadi sabar itu merupakan syarat supaya kita menjadi satu pasangan yang Allah perkenankan dan Allah izinkan kita supaya kita bersama dengan pasangan kita memasuki surga dalam kondisi hati kita digembirakan dan disenangkan oleh Allah ketika kita menjadi pasangan sehidup sesurga. Maka sesungguhnya tidak ada modalnya kecuali satu setelah iman, yaitu adalah sabar. Makanya sabar yang paling tinggi itu bukan sabar ketika kita menghadapi musibah. Sabar menghadapi musibah itu pahalanya paling rendah, Bu. Tapi sabar yang paling tinggi itu sabar ketika kita melakukan ketaatan. Dan di antara sabar di dalam ketaatan itu ada sekitar 5 amalan yang apabila kita memberikan kesabaran di dalam ketaatan ini, maka kita mendapatkan puncaknya pahala sabar. Dan di antara 5 amalan ketaatan yang merupakan puncak amalan kita untuk kita bersabar, yaitu sabar ketika kita bersama keluarga. Karena memang kehidupan ini tidak ada yang lepas dari kesabaran. Makanya Allah mengatakan kesabaran dalam kehidupan kita ketika kita membaca Al-Quran. Berapa kali Allah itu menerangkan kata sabar di dalam Al-Quran? 90 kali, Bu. Dan Allah itu menempatkan kesabaran itu merupakan puncak yang melebihi dari kata kebenaran. Makanya kalau kita membaca di dalam surat Al-Asr, watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kebenaran dan saling menasihati di dalam kesabaran. Kenapa disebutkan kata kebenaran dulu sebelum kata kesabaran? Karena sesungguhnya orang ketika telah mendapatkan kebenaran belum tentu sabar. Makanya puncaknya bukan kebenaran, tapi puncaknya itu kesabaran. Makanya para ulama salaf itu mengatakan as-sabru fil imani kamangzilatir ra'si fil jasadi. Membicarakan tentang sabar dalam kehidupan iman itu sebagaimana membicarakan kepala dalam tubuh. Seluruh bagian tubuh boleh diamputasi dan kehidupan tetap berjalan. Tapi ketika kepala diamputasi, tidak ada lagi kehidupan yang terus berjalan. Ibu bisa kehilangan tangan, naudzubillahi min dzalik. Ibu bisa kehilangan kaki, ibu bisa kehilangan ginjal satu, tapi hidup tetap berjalan. Tapi kita kehilangan kepala, selesai kehidupan. Dan sesungguhnya kedudukan sabar dalam iman itu sebagaimana kedudukan kepala di dalam tubuh. Makanya maaf, para ulama ketika menyampaikan surat Az-Zukhruf 70, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun, Imam Ibnu Katsir lalu menerangkan kepada kita, tidak mungkin kamu akan menjadi pasangan sehidup sesurga kecuali pasangan sehidup sesurga itu
harus memiliki kesabaran. Makanya maaf ya ibu, sabarnya suami kepada istri 2 kali sabar penyaringannya. Bentar, jangan protes dulu. Tetapi sabarnya istri kepada suami juga 2 kali penyaringan sabar. Ustadz, kenapa seorang suami harus sabar kepada istrinya 2 kali sabar dibandingkan sabarnya dia kepada teman kantornya, teman pedelnya, teman sepedanya? Tapi kenapa sabarnya dia kepada istri itu 2 kali sabar? 2 kali sabar kepada wanita itu karena pertama, gimana para laki-laki itu tidak memberikan 2 kali sabar, Bu? Laki-laki itu memberikan sandang, papan, dan pangan dengan izin Allah kepada istrinya. Tapi ketika dia memberikan itu kepada istrinya, istrinya adalah makhluk yang paling cepat lupa kebaikan seorang suami. Loh, nggak usah dilanjutin kalau gini lah. Yang ngomong ulama, Bu, bukan saya. Dan giliran ibu nanti ada sebentar lagi. Jadi kata para ulama adalah kenapa laki-laki itu harus sabar 2 kali lipat kepada seorang istri? Karena dia memberikan sandang, papan, dan pangan dengan izin Allah kepada istrinya. Tapi istri itu merupakan makhluk yang paling cepat lupa kebaikan suami. Perempuan itu, Bu, akuntan paling handal menghitung kesalahan seorang suami, tapi dia amnesia menghitung kebaikan yang pernah diberikan sama suami. Makanya akhirnya kita mendapati apa yang dikatakan oleh Nabi. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, kita menjumpai bahwasanya perempuan itu kalau ada seorang laki-laki berbuat baik kepadanya sepanjang hidupnya, sekalinya laki-laki itu berbuat salah, semua kebaikan yang pernah dilakukan oleh suaminya seakan-akan terasa hilang. Itu kata Nabi Muhammad SAW. Makanya maaf ya Bu, saya kalau boleh menyampaikan, saya tidak mengatakan semua laki-laki itu baik, tapi saya juga tidak akan mengatakan semua laki-laki itu jahat. Saya pernah Bu, ketika di kantor Syamila 11:30 saya baru selesai syuting untuk series yang kita buat. 11:30 malam, suasana hujan, tim memesan makanan. Qadarullah saya pas ke bawah urusan kamar mandi, lalu saya menerima itu tukang ojeknya. Saya tanya gitu, Pak, ya Allah belum pulang Pak? Belum Mas. Jam berapa ini Pak? 11:30 malam Pak, hujan. Iya, belum dapat uangnya untuk mencukupi keluarga. Baru dapat berapa Pak? Dari tadi kapan? Dari tadi sore. Baru dapat berapa? 50.000. Lah pulangnya kapan? Kalau minimal sudah dapat 100 lah Mas, baru pulang. Saya akhirnya sedikit memberikan hadiah kepada beliau. Setelah itu saya ngomong, Pak, sudah ya Pak, pulang Pak. Ya Mas, makasih. Pakai jas hujannya. Nerjang hujan 11:30 malam. Untuk siapa? Saya tidak mengatakan semua laki-laki itu baik, tapi tidak semua laki-laki juga brengsek. Makanya akhirnya ketika saya mendapati beliau itu, saya lihat sama mau nangis saya tahan itu ujung air mata saya di ujung mata saya itu, sampai akhirnya beliau belok kanan hilang. Saya tuh pas makan itu teringat, dan banyak orang laki-laki kayak gitu Bu yang saya temukan. Banyak laki-laki yang datang ke kantor kami di kantor Syamila itu, kalau konsultasi tentang pekerjaannya, saya bilang, sudah Pak, resign kalau Bapak tidak nyaman. Nangis Bu, nangisnya apa? Ya Allah Ustadz, kalau kami resign itu yang terbayang di wajah kami adalah istri kami dan anak-anak kami. Jadi banyak laki-laki yang terkadang mereka menelan pahitnya kehidupan, dan mereka rela berdamai dengan pare yang pahit supaya nanti bisa memberikan gula yang manis kepada istri dan anaknya. Walaupun saya tidak mengatakan semua laki-laki kayak gini, tapi disitulah akhirnya kita paham,
Laki-laki itu kenapa 2 kali sabar kepada perempuan sebagaimana perempuan juga 2 kali sabar kepada laki-laki? Ya karena dia yang memberikan itu semuanya, tetapi ternyata terkadang perempuan itu karena didominasi oleh perasaannya, kalau kesalahan itu terjadi, seluruh yang dilihat oleh istri tentang suaminya adalah kesalahannya, dan dia lupa jutaan kebaikan yang pernah dilakukan oleh seorang suami. Makanya maaf ya Bu, di balik istri yang bersabar ada suami yang juga bersabar. Di balik istri yang menangis ada seorang suami yang menangis di dalam mobil. Karena itulah kehidupan pernikahan. Yang kedua, kenapa seorang suami itu harus bersabar ketika menghadapi istrinya? 2 kali sabar. Yang kedua, karena laki-laki itu yang nanti akan bertanggung jawab pertama kali dalam urusan hisab seorang istri. Tapi walaupun dia bertanggung jawab atas urusan hisab istrinya sebelum istri juga dihisab sendiri, maka sesungguhnya dia ketika bertanggung jawab atas urusan hisabnya istri itu, tapi belum tentu selama hidupnya dia mendapatkan kepatuhan dan mendapatkan ketaatan dari istrinya. Ibu semenjak menikah, apapun yang ibu kenakan dan apapun yang ibu makan, yang pertama kali dihisab adalah suaminya sebelum nanti istrinya juga dihisab. Hari ini misalkan ibu tidak puasa, ibu tadi makan bubur ayam 2 mangkok, sate jeruannya 3, kerupuknya 4, bakwannya 5. Contoh. Maka ini tanggal berapa ini? Tanggal 13. Maka ketika peristiwa hari ini diulang lagi oleh Allah dalam bentuk audit pada waktu nanti dihisab, maka Allah nanti nanya suaminya ibu, tuh istrimu tanggal 13 November. Loh, urusan hisab itu tidak ada yang luput dari perkara kecil ataupun perkara besar. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, dalam surat Al-Kahfi. Nanti ditanya itu makan itu 2 mangkok, sate jeruannya 3, bakwan 5, minumnya 2, es teh manis sama es jeruk. Misal, maka sesungguhnya dia yang dihisab dulu. Pakaian yang ibu kenakan hari ini dengan hijab syar'inya, warna gelap ataupun warna cerahnya, maka yang pertama kali dihisab juga suaminya. Hari ini istrimu itu memakai hijab ini, memakai kaos kaki ini, hartanya halal atau tidak halal, kamu kasihkan kepadanya sampai dia bisa memakai pakaian itu. Semuanya itu akan dikenakan oleh kepada seorang suami. Tapi walaupun seorang suami dialah yang akan bertanggung jawab dalam urusan hisab sebagai kepala rumah tangga, tapi apakah itu ketika di dunia dia mendapatkan kepatuhan dan ketaatan dari istrinya? Belum tentu. Makanya itulah yang menjadikan seorang laki-laki ketika menghadapi istrinya 2 kali sabar. Sama Bu, sekarang bagian ibu saya belain. Kata para ulama juga sama, seorang wanita ketika mereka menghadapi suaminya itu juga 2 kali sabar. Kenapa seorang wanita ketika dia bersabar kepada suaminya 2 kali penyaringan sabar di dalam kehidupan dia berkeluarga bersama laki-laki yang menikahinya? Yang pertama, gimana tidak sabar perempuan? Dia menikah, dan setelah dia menikah dia memberikan loyalitasnya penuh kepada seorang laki-laki yang menjadi suaminya, walaupun terkadang cinta suami kepada dirinya jauh di bawah cinta seorang bapak kepada dirinya. Ya kan? Ibu ketika sudah nikah tiba-tiba berdering itu 2 handphonenya ibu. Yang satu panggilan suami, my hobi gitu. Saya tahulah. Terus yang satu my lovely dad. Bareng itu ketika berderingnya, maka mana yang harus dipilih pertama kali Bu? Suami dulu. Walaupun setelah itu ayahnya marah-marah, kamu ditelepon sudah 2 kali nggak diangkat-angkat, kita pun tetap harus menjelaskan, maaf Pak,
tadi suami saya nelpon. Tetapi ketika seorang istri sudah memberikan loyalitasnya kepada seorang suami, kadang-kadang kita menjumpai ada laki-laki yang cintanya dia kepada istrinya jauh dibandingkan kualitas seorang bapak ketika mencintai putrinya ketika dinikahi laki-laki itu. Makanya maaf ya, kalau kita sebagai seorang bapak punya anak perempuan, kita kan semuanya punya anak perempuan, Bu. Akan tiba pada saatnya seorang bapak, kenapa kok bapak itu paling terharu kalau menikah putrinya? Karena dia akan menyerahkan putrinya kepada laki-laki yang dia pun belum tahu, yang dia pun belum tentu tahu apakah laki-laki itu bisa mencintai putrinya sebagaimana dia bisa mencintai putrinya. Itu yang paling berat. Karena laki-laki dia maunya anak, dia mendidiknya, dia tidak boleh melihat aurat anak putrinya, tapi dia mencintai betul putrinya itu, dan harus nyerahin kepada laki-laki yang semuanya akan diberikan kepada laki-laki itu, sampai auratnya diberikan kepada laki-laki itu. Tapi itu pun dia tidak tahu ini laki-laki nanti bisa mencintai putri saya sebagaimana saya mencintai putri saya atau enggak. Makanya ketika perempuan mencintai suaminya itu berat, karena terkadang dia mendapati, loh, kadar cinta suami saya itu di bawah kadar cintanya bapak kepada saya. Dan itu kan berat. Makanya boleh kadang-kadang kita ngingetin suami kita, Mas, dulu saya itu tidak pernah dicubit sama bapak, dibentak juga tidak pernah, ditoyor juga nggak pernah. Kamu janganlah melakukan itu kepada saya. Jangan menjadi laki-laki pertama dalam hidup saya yang melakukan itu kepada saya. Kalaupun saya bengkok, luruskan dengan baik. Boleh kita mengingatkan itu kepada suami kita. Karena memberikan kesabaran semacam itu tuh tidak mudah. Kita harus loyal, kita harus menempatkan suami kita sebagai pintu surga, tapi kita mendapati kadar cintanya itu tidak sebanding dengan cintanya bapak kepada kita. Makanya kalau saya berdoa gitu, kalau putri saya nanti dinikahi, salah satunya apa? Ya Allah, jadikanlah putriku dinikahi sama seorang laki-laki yang minimal sayangnya dia, belas kasihan dia kepada putriku sama dengan belas kasihan aku dan cintanya aku sebagai seorang bapak kepada putrinya. Karena itu merupakan perkara yang berat. Yang kedua, kenapa seorang perempuan itu harus sabar menghadapi suaminya? Yang kedua, Bu, ibu harus memberikan ketaatan, ibu harus patuh kepada suami. Ibu menjadi tawanan suami semenjak ibu menikah. Tapi ibu tahu semua aib tentang suaminya ibu. Ibu tahu apa yang ada di handphonenya, ibu tahu tentang kelakuannya, ibu tahu tentang sepak terjangnya di waktu apa, ibu tahu apa yang diperbuat olehnya. Tapi di sisi yang lain kita harus tetap taat sama dirinya, dan kita pun harus rela menjadi tawanan. Ibu kalau sudah nikah kan jadi tawanan kan, kemana-mana minta izin atau tidak minta izin? Minta izin, Bu, itu tawanan. Walaupun prakteknya hari ini suami juga tawanan seorang istri. Tapi kata Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya seorang istri pun hari ini juga menjadi tawan. Apa seorang istri itu tawanan suaminya? Kemana-mana minta izin. Ngaji ke Darussalam, Bang, aku ngaji. Bang, habis ngaji aku beli mie ayam. Bang, habis ini saya ini. Kan ibu harus minta izin. Bahkan bukan hanya ketika ibu menjadi tawanan, tapi semenjak ibu punya anak, ibu menjadi orang yang betul-betul tidak mampu untuk keluar dari berbagai macam kebebasan yang dulunya ibu dapatkan. Sekalinya yang ibu keluar 3 jam 4 jam, anaknya nelpon semuanya, nanya mama di mana. Padahal ibu pingin sekali menjawab, kenapa sih kalau papa pergi 3 hari kalian nggak nelpon? Kalau mama baru pergi 2 jam aja kalian nelpon gitu. Kenapa begitu? Karena memang seorang perempuan itu tawanan. Sehingga ketika dia menjadi tawanan, di satu sisi dia memberikan kepatuhan kepada seorang suami, tapi kepatuhan yang dia berikan kepada suami kadang-kadang itu tidak sesuai dengan realita idealisme. Lah dia tahu dia kayak apa. Berapa banyak istri yang mengetahui suaminya pakai narkoba dan dia tetap harus taat dalam perkara-perkara yang tidak berkaitan tentang narkoba.
Berapa banyak seorang istri yang tahu suaminya itu begini-begini sama banyak perempuan, tapi di sisi yang lain itu adalah bapak dari anaknya. Loh, itu beratnya luar biasa itu. Ya atau tidak? Iya. Makanya akhirnya disitulah Allah menyampaikan dua-duanya pun harus sabar. Makanya sabarnya kita sama teman-teman alumni sekolahan kita, sabarnya satu kali. Sabarnya ibu kepada teman-teman arisan satu kali. Sabarnya ibu kepada teman-teman satu pengajian ketika hari Rabu dan Kamis satu kali sabarnya. Tapi sabar yang kita berikan kepada suami kita dan istri kita, itu bukan sabar satu kali, itu sabarnya dua kali. Makanya akhirnya disitulah kita akhirnya pingin untuk membangun kesabaran. Kenapa kita harus sabar sama pasangan kita, Ustaz? Sabarnya seorang lelaki dan perempuan bersama pasangannya itu bagian dari qurrata a'yun. Dan kalau kita sudah saling berusaha untuk sabar, maka kita kalau menjadi qurrata a'yun, anak kita pun akan menjadi qurrata a'yun. Kalau anak kita sudah qurrata a'yun karena kita saling memberikan kesabaran, dalam artian kita saling menjadi qurrata a'yun ketika kita bersabar, anak kita akan menjadi orang yang dimudahkan untuk menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Makanya kita baca, ayo kita baca bareng-bareng satu ayat yang saya yakin ibu menghafalnya. Rabbana hablana min azwajina, terus wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa, ini kalau dibedah dalam versi tafsir para ulama salaf yang terdahulu, ibu akan mendapati banyak sekali point of view yang luar biasa di dalam ayat ini. Kenapa Allah itu menyebutkan kata pasangan dulu sebelum kata keturunan? Dan kemudian yang ketiga ada jadikanlah kami pemimpin orang yang bertakwa. Di situ memberikan kepada kita pelajaran. Kalau ibu sudah qurrata a'yun dengan suami dan suami sudah qurrata a'yun dengan seorang istri, anaknya qurrata a'yun. Kalau anaknya sudah qurrata a'yun, dia tenang mendapati bapak dan ibunya menjadi rumah baginya ketika dia mendapatkan kehangatan bersama bapak dan ibunya, dia mampu melejitkan potensi dirinya. Makanya Allah menutup closingnya pada surat Al-Furqan 74 dengan kalimat yang indah, waja'alna lil muttaqina imama. Bukan hanya jadi makmum, tapi jadi imam. Bukan hanya menjadi follower, tapi menjadi leader. Syaratnya apa? Syaratnya anaknya qurrata a'yun. Anak menjadi qurrata a'yun itu syaratnya apa? Bapak ibunya qurrata a'yun. Makanya dalam Islam itu dibahas detail. Kenapa kita kalau mengetahui aib pasangan kita tidak boleh cerita sama anak? Kenapa kok sunnah ngatur sampai sedetail itu, Ustaz? Supaya kita itu paham aturan-aturan itu dibuat supaya anak kita itu bisa menjadi qurrata a'yun. Kenapa aib itu tidak boleh diceritakan sama anak? Ibu, kalau ibu cerita aib sama anak, anak akan kehilangan respek kepada salah satu orang tuanya. Kalau kehilangan respek, dia akan terganggu berkahnya, karena dia akan sulit untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau sudah dia sulit untuk berbakti kepada orang tuanya, waja'alna lil muttaqina menjadi jauh sekali dari harapan. Makanya maaf, ibu boleh kecewa sama suami, ceritakan sama Allah. Ceritakan satu orang yang ibu percaya, yang kira-kira dia tidak akan memberikan rahasianya kepada orang lain, silahkan. Tapi jangan cerita sama anak. Anak itu mau ngomong, masya Allah ya mah, papa itu luar biasa. Kamu nggak tahu aja dosa papamu. Dalam Islam itu sampai nggak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kita sudah mau mengikhtiarkan, ketika kita sudah berusaha untuk menjadikan diri kita bersabar, karena kita ingin mendapatkan apa yang Allah sampaikan di dalam surat Az-Zukhruf 70 tadi, sabar itu bagian dari sifat qurrata a'yun dalam kehidupan berkeluarga. Maaf ya Bu, Ibu tahu bagaimana kejadian beberapa hari yang lalu atau satu pekan yang lalu, ada seorang anak bawa bom ke area sekolah. Saya membaca beberapa literasi, ternyata itu bagian dari keluarga broken home. Ibunya di luar negeri, bapaknya sibuk dengan urusannya.
Jadi akhirnya kita memahami betul, ternyata qurrata ayun itu merupakan hadiah terbaik bagi kehidupan anak kita. Makanya maaf ya, berapa banyak suami istri bertengkar di depan anak, suami istrinya sudah selesai dengan pertengkaran, tapi anaknya tidak selesai dengan memori ketika dia pernah melihat orang tuanya bertengkar. Makanya dalam Islam ada aturan sunnahnya, kalau bertengkar tidak boleh di depan anak, tidak boleh di depan anak. Makanya dalam Islam, kenapa suami istri itu tidak boleh berpisah tempat tidurnya, kecuali ketika seorang suami sedang ingin mendidik dan menghukum istrinya, baru pisah tempat tidurnya. Karena berpisah tempat tidur itu tidak sesuai sunnah. Kenapa kita dilarang untuk berpisah tempat tidur dalam kehidupan keluarga? Karena kalau kita berpisah, anak kita nanti bingung, kenapa papa tidurnya di depan, kenapa mama tidurnya di belakang. Dan kalau dia tidak selesai dengan jawaban yang harusnya dia dapatkan, itu akan menjadi beban di dalam hatinya sepanjang hidup, dan terkadang bisa menimbulkan banyak perkara di masa dia dewasa. Makanya ibu coba tanya deh, apa perkara yang paling disukai anak? Pasti dia akan ngomong, kalau papa sama mama rukun, romantis, harmonis. Kapan mereka tidak senang di rumah? Kalau mereka melihat orang tuanya bertengkar. Saya pernah bu, dari sini sama istri sama anak perempuan saya yang nomor 3, habis kajian dari sini, udah berapa bulan yang lalu, kita minum kopi itu di situ. Saya sama ibunya, anak-anak lagi ngobrol gitu, ambil ketawa-ketawa. Anak saya tidak ada yang punya handphone. Anak saya itu tiba-tiba ngambil handphone, terus dia fotoin cekrek. Kita nggak sadar, sampai akhirnya di rumah ketika saya lagi scrolling gitu, buka beberapa file untuk saya kirim ke orang, saya dapetin ini yang motoin siapa. Saya di tempat kopi di kota wisata. Saya tanya, kamu tadi yang motoin nak? Iya. Kenapa di foto? Seneng aja ngelihat abi sama bibu rukun. Karena pada dasarnya qurrata ayun disebutkan oleh Allah pertama kali sebelum kata anak. Pasangan itu disebutkan pertama kali sebelum anak, ya karena pada dasarnya saling memberikan kepada kita support untuk bisa menjadikan anak qurrata ayun. Makanya maaf ya ibu, saya pernah dapetin kisah ini, pernah saya sampaikan atau belum di sini. Ada salah satu pasangan ibu dan bapak sudah punya cucu, datang ke kantor kita konsultasi. Sudah kita kasih waktu nanti, tapi desek banget. Akhirnya kita terima. Pertama kali ketika datang, ibu itu saya tanya, ada apa bu? Sama bapaknya, suaminya itu. Iya nih Ustadz, istri saya beberapa pekan terakhir ini dalam kondisi cemas, gelisah, jantung berdebar-debar, terkadang berkeringat. Saya tanya, ibu benar gitu? Iya Ustadz. Dengan kebodohan saya berpikir ini anxiety dan ini termasuk panic attack. Loh sejak kapan ibu ngerasain kayak gitu bu? Beberapa waktu bulan terakhir ini Ustadz. Lalu akhirnya saya ngobrol sama beliau dan saat itu saya tanya, kira-kira apa yang ibu pikirkan ketika waktu-waktu sekarang? Ibu tahu ceritanya? Beliau mengatakan, saya itu lahir dari satu keluarga di Jakarta. Lalu saya itu punya orang tua, yang orang tua saya itu sangat ramah, tapi di luar rumah. Tapi setiap mereka pulang ke rumah, keramahan bapak dan keramahan ibu saya hilang. Bapak dan ibu saya menjadi dua makhluk yang sangat dingin dan tidak sama sekali kelihatan ramahnya. Bapak tidur di depan, bapak tidur di belakang, ibu tidur di depan. Dan sepanjang saya hidup dari SMP sampai SMA, saya tidak pernah menjumpai mereka itu ngobrol dengan bersanda. Kalau naik mobil, ini berarti keluarga middle up ini, karena tahun 70-an 60-an sudah punya mobil. Kalau kami pergi Ustadz, pergi kemana-mana, bapak selalu di depan, ibu selalu di belakang. Dan bapak selalu berkata sepatah dua patah kata, sampai mana ini, jam berapa, jangan lama-lama, sudah begitu saja. Dan itu saya dapetin sepanjang saya dari SMP sampai SMA. Sampai akhirnya ibu saya wafat, bapak saya wafat.
Kejadian itu sudah berlaku dan sudah dilewati oleh beliau dari semenjak usia 15 tahun. Usianya ketika datang ke kantor, usianya beliau 62 atau 63. Berarti kejadian itu sudah hampir 40 tahun yang lalu. Tapi kejadian 40 tahun yang lalu ternyata akhirnya menjadi bom waktu. Dan akhirnya ketika beliau dewasa, beliau akhirnya ketika bukan dewasa, ketika beliau sudah senja sekali, ketika pada saat beliau sudah dekat dengan kematian, justru beliau itu recall kembali dengan memori itu. Disitulah kita akhirnya mengerti. Itulah kenapa Qurrata Ayun itu pertama kali. Kita kan sering ngomongnya apa? Semoga anak Qurrata Ayun. Betul. Tapi yang benar itu adalah semoga suamimu Qurrata Ayun. Semoga istrimu Qurrata Ayun. Kalau kita sudah saling Qurrata Ayun, maka sesungguhnya anak-anak itu pun akan menjadi Qurrata Ayun. Ibu tahu kisah nyata saya alhamdulillah Bu, hidup di satu keluarga yang bapak ibu tidak pernah bertengkar. Dan mereka sampai ketika mereka meninggal, ibu saya itu ketika meninggal, kalimat bapak saya pertama kali saya dengar itu, Bu saya ridho. Baru setelah itu bapak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sepanjang hidupnya tidak pernah bertengkar. Tapi bagaimanapun mereka rukun serukun-rukunnya, mereka pernah kepleset bertengkar. Ketika saya waktu kelas 2 SD. Waktu kelas 2 SD saya masih ingat pulang dari SD, bapak ibu sama ibu bertengkar. Bapak baru pulang istirahat dari kantornya, dari perusahaannya. Terus kemudian ibu lagi dari kamar mandi bertengkar itu. Loh, sampai memori saya hari ini pun masih ingat detail itu kejadian. Bajunya bapak warna putih, bapak pakai celana krem, sabuknya krem, ibu pakai daster, itu semuanya masih kerekam. Padahal setelah itu tidak pernah sama sekali bertengkar, sama sekali nggak pernah bertengkar langsung dengan sebagaimana itu. Itu terakhirnya saya tahu. Biasanya kalau saya mengetahui bapak dan ibu lagi bertengkar tuh biasanya kalau bapak atau ibu mengatakan begini, bilang ya sama ibumu, nah itu bertengkar. Biasanya kalau ibu saya bilang tuh sama bapakmu, saya kadang-kadang dulu bercanda, kan bapakku suamimu. Tapi memori saya kelas 2 SD, berarti saya umur 80 tahun, umur 8 tahun. Kalau sekarang saya 46 tahun, 46 itu kurangi 8, 37 tahun yang lalu. Peristiwa itu 37 tahun yang lalu. Tapi masih kerekam detail di mata saya. Itulah kenapa Allah itu nyuruh kita untuk merenungkan doa ini. Kenapa disebutkan kata azwajina sebelum kata dzurriyyatina? Disebutkan kata azwajina sebelum kata dzurriyyatina itu supaya setiap suami istri itu saling introspeksi dulu. Kalau anak kita tidak bisa Qurrata Ayun untuk kita, mungkin kita sebagai orang tuanya tidak pernah Qurrata Ayun. Dan itulah yang menjadikan kita akhirnya paham salah satu makna Qurrata Ayun itu apa? Sabar ketika kita menghadapi pasangan kita. Makanya maaf, akhirnya kita tentunya mengetahui gimana cara melatih kesabaran kita dalam kehidupan kita di dalam pernikahan. Karena sesungguhnya kalau ingin sabar itu harus pakai ilmu. Tidak bisa sabar itu pakai semangat. Belajarlah dari apa yang pernah dikatakan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Apa itu yang dikatakan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa? Wa kaifa tasbiru ma ala ma lam tuhit bihi khubra. Musa, gimana kamu mau sabar kalau kamu tidak pernah mempelajari ilmunya? Makanya kalau kita sepakat bahwasanya kita dalam kehidupan ini, kita tahu betul bahwasanya sabar menghadapi musibah itu sabar yang pahalanya besar, tapi sabar dalam taat salah satunya bersama pasangan itu pahalanya lebih besar daripada sabar menghadapi musibah. Maka kita tidak akan bisa memiliki kesabaran kecuali dengan ilmu. Karena kesabaran itu tidak bisa dipesan secara instan. Kesabaran itu tidak bisa datang secara tiba-tiba dan otomatis. Sabar itu dilatih pelan-pelan, sebagaimana itulah yang dikatakan oleh Nabi Khidir ketika mengingatkan Nabi Musa. Kamu itu tidak mungkin sabar wahai Musa kalau kamu tidak ngerti ilmunya.
Itulah yang menjadikan kita akhirnya paham, karena kesabaran kita bersama pasangan termasuk salah satu rumpun-rumpun ilmu, rumpun-rumpun amalan, rumpun-rumpun pahala kesabaran yang besar. Itulah yang menjadikan kita akhirnya pengen tahu. Ada 8 nasihat para ulama untuk saya, untuk ibu, untuk para bapak. Bagaimana kita bisa melapangkan sabar kita di dalam kehidupan supaya betul-betul kita bisa memiliki sifat qurrata a'yun pada perjalanan kita berkeluarga. Salah satu takdir yang paling panjang dalam hidup kita, takdir ketika kita berkeluarga. Takdirnya ibu ketika menjadi anak mungkin dari 0 sampai 23 tahun. Tapi bisa jadi takdirnya ibu ketika menikah dari umur 23 sampai 50, dan itu pun masih dihitung ke depan. Bisa jadi takdirnya ibu menjadi putri dari 0 sampai 24 tahun ibu akhirnya menikah, dan sekarang ibu sudah 60 tahun. Semenjak 24 tahun ibu sudah menikah, karena pada dasarnya tidak ada takdir yang paling panjang dalam kehidupan manusia kecuali salah satunya takdir dalam pernikahan. Itulah yang menjadikan kita akhirnya ingin memahami betul, sesungguhnya sabar itu dilatih. Tapi sebelum kita menyampaikan 8 perkara supaya memberikan kesabaran dalam kehidupan kita berkeluarga, mari saya mengingatkan apa yang pernah dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada kita, orang yang menggantungkan bahagianya kepada orang lain, maka sesungguhnya dia adalah orang yang paling cepat kecewa dalam hidupnya. Saya ulang kembali, orang yang menggantungkan bahagianya kepada orang lain adalah orang yang paling cepat kecewa dan paling sempit hatinya dan hidupnya. Ibu kalau bahagia karena nunggu suaminya baik, syaratnya suaminya harus baik, saya khawatir perkataan Ali bin Abi Thalib akan mengenai kita. Kita akan menjadi orang yang paling kecewa dan paling sempit dadanya. Kenapa? Karena bagaimanapun suami kita tidak menjadi manusia yang bisa memuaskan kita setiap waktu. Sama seorang suami mengatakan, saya bahagia nanti ketika saya mendapati istri saya betul-betul melakukan kewajibannya, baru saya bahagia. Saya khawatir kita akan menjadi laki-laki yang paling sering kecewa dan paling sempit dadanya. Kenapa? Kaedahnya sederhana, kata Ali bin Abi Thalib, orang yang menggantungkan bahagianya kepada manusia, maka itu adalah orang yang pasti cepat kecewa dan pastinya akan sempit hatinya. Sama bu, kita sebelum menjelaskan tentang kesabaran di dalam kehidupan kita berkeluarga, janganlah mensyaratkan kebahagiaan hidup kita dengan kebaikan pasangan kita. Kalau memang kita mendapatkan kebaikan darinya, maka hendaklah engkau banyak bersyukur. Tapi ketika engkau mendapatkan kekecewaan darinya, maka hendaklah engkau bersabar. Dan sesungguhnya kita harus mengerti, tidak semua kehidupan pernikahan dibangun atas nama cinta. Karena cinta itu bagian komponen dari banyak komponen di dalam kehidupan berumah tangga. Ada seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab, lalu menyampaikan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab, saya ingin menceraikan istriku. Lalu ditanya sama Umar, 5, kenapa kamu akan menceraikan istrimu? Laki-laki itu berkata, saya sudah tidak punya rasa cinta kepada istriku. Perhatikan bu, jawabannya bagus sekali. Umar bin Khattab lalu mengatakan, awukilal buyuti alal hubbi fa'ainal ri'ayah fa'ainal ihsan fa'aina sillah. Lalu Umar bin Khattab mengatakan, apakah setiap rumah tangga itu dibangun atas nama cinta? Lalu di mana letaknya ihsan? Kalau semuanya itu harus cinta, kalau kita ingin bertahan dalam rumah tangga, mana letaknya kita bertanggung jawab ketika semua rumah tangga harus dibangun atas nama cinta? Dan mana letaknya hubungan kekerabatan yang kita jaga kalau semua rumah tangga itu dibangun atas nama cinta? 3 minggu yang lalu, sebulan yang lalu bu, saya ketika habis kajian di daerah Tangerang Selatan,
Ada seorang ibu-ibu umurnya sudah 60 tahun lebih, tiba-tiba ngejar saya ketika ke mobil dan berkata, "Ustadz, saya mau cerai dari suami saya." Saya lihat, cucu ibu yakin mau pisah? Iya, cucunya sudah 2. Lalu saya tanya, kenapa ibu pengen pisah? Sudah tidak ada cinta, Ustadz. Saya lalu kutip perkataan dari Umar bin Khattab, apakah semua rumah tangga akan dibangun atas nama cinta, Bu? Mana letaknya ihsan, bahwasanya ibu dilihat sama Allah? Mana letaknya ibu tanggung jawab? Dan mana letaknya ibu menjaga kekerabatan yang sudah terjalin selama ini? Berapa tahun menikah? 32 tahun. Tapi perkataan Umar bin Khattab yang saya nukilkan untuk beliau, dan itu juga teguran untuk saya, perkataan itu akhirnya membuat beliau merenung. Kita dalam hubungan pernikahan, Bu, kadang-kadang mungkin cintanya sedang turun, tapi yang sedang naik ihsannya. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah seakan-akan kamu menjalani hidup, kamu melihat Allah dalam setiap aktivitasmu. Atau kalaupun kamu tidak bisa melihat Allah dalam aktivitasmu, seakan-akan kamu dilihat oleh Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan, hubungan tertinggi dalam pernikahan itu hubungan ihsan. Kalau suamimu tidak notif apa yang kamu lakukan, pasti Allah yang melihatnya. Kalau istrimu tidak notif terhadap perjuangan dan pengorbanan yang telah kamu berikan kepada istrimu, Allah yang akan menjaganya dan mengawetkan dari apa yang pernah kamu lakukan. Makanya maaf, Bu, jangan sampai kita ketika bertengkar itu boleh, bertengkar itu bukan aib. Yang aib itu kalau orang itu ketika bertengkar lalu mengatakan, sia-sia aku ini selama ini menemanimu. Karena kita harus ingat perkataan Ibnu Abdul Bar, innal birra la yabla. Kebaikan itu tidak pernah expired. Kebaikan itu tidak pernah lusuh. Kebaikan itu tidak pernah usang. Kalaupun ibu berbuat baik kepada suami dan suaminya belum membalas setiap inci kebaikan ibu, bukannya Allah yang melihatnya? Kalau ada seorang suami melakukan apa saja dan istrinya selalu lupa kebaikan yang telah dia lakukan kepada istrinya, bukankah Allah yang melihatnya? Jangan menyandarkan kehidupan kita dan mensyaratkan kebahagiaan hidup kita melalui manusia. Justru nanti kita kecewa, kata Ali. Justru semakin sempit hati kita. Biasakanlah bahwasanya kita itu merasa dilihat oleh Allah setiap waktunya. Kalau pasangan hidup kita tidak notice apa yang kita berikan, Allah yang melihatnya, dan Allah yang pasti membalasnya di dalam perjalanan kita ketika menikah. Inilah yang menjadikan kita akhirnya membahas apa 8 perkara yang melatih kesabaran kita di dalam berumah tangga. Inilah pembahasan kita bulan depan. Sudah 10:30 lebih, sudah 1,5 jam, Bu. Jadi insya Allah bulan depan kita masih membahas tentang materi tematik ketika aku bersabar bersamamu. Karena sesungguhnya sabar itu harus dilatih dengan ilmu supaya menjadi nasihat untuk kita bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah senantiasa menyampaikan kepada kita banyak kebaikan dan supaya menjadikan hati kita senantiasa bersabar. Kenapa kita harus sabar dalam kehidupan kita berkeluarga? Karena semua ibadah itu tidak ada yang lepas dari kesabaran yang kita butuhkan di dalam perjalanan hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin.